Pertama, kita akan menambahkan sistem operasi baru Ubuntu Server. Di sini kita bisa memilih filenya. Terlebih dahulu .iso. Lalu kita tentukan mau memakai RAM berapa MB. Kita gunakan 4 GB dan CPU 6 dan disknya 15 GB. Kita tentukan juga namanya Ubuntu 18 UTS. Lalu klik finish, kita tunggu sampai selesai. Dan Ubuntu pun di booting. Setelah masuk, kita di sini disuruh memilih bahasa, lalu keyboard layout. Sesuaikan dengan keinginan Anda, kita sesuaikan ini. Lalu untuk disk kita gunakan yang saran dari Ubuntu-nya, lalu kita klik yes, continue. Untuk nama, kita isi nama sesuai nama Anda dan password. Lalu ini kita bisa lewat saja. Lalu klik done. Selama proses penginstalan, kita menunggu saja sampai selesai. Setelah selesai seperti ini, kita klik reboot now. Dan Ubuntu pun telah selesai diinstal. Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP. Yang pertama kita lakukan adalah install DHCP servernya. Saya sudah menginstalnya. Lalu kita mengedit konfigurasi di etc default sc DHCP server. Nah, di sini kita mengatur interface v4-nya np1s0 dikarenakan device yang kita punya di sini namanya np1s0. Lalu selanjutnya kita mengedit konfigurasi di etc dhcp dconfig. Yang pertama adalah subnet nesmask. Di sini digunakan untuk menentukan jaringan atau subnet yang dilayani DHCP. Lalu range untuk mengatur rentang alamat IP yang bisa diberikan DHCP kepada klien. Lalu option router untuk menetapkan default gateway. Option subnet mask untuk memberikan subnet mask kepada klien. Option domain name server untuk menentukan DNS server yang digunakan di klien. Di sini kita menggunakannya 888 atau Google DNS. Sudo etc /netplan 01 cfg.yaml. Di sini network adalah root atau konfigurasi jaringan di netplan. Version 2 adalah versi netplan yang dipakai. Renderer network D atau netplan menggunakan sistem network D sebagai backend-nya untuk mengatur jaringannya. Ethernet bagian untuk konfigurasi interface Ethernet. np1s0 interface yang tadi kita lihat di awal. Address untuk IP statisnya. Untuk gateway menentukan default gateway-nya, dan name server adalah bagian konfigurasi DNS-nya. Addressesnya 8888. Kita menggunakan Google DNS ini. Setelah dikonfigurasi semuanya, kita menjalankan sudo netplan apply. Lalu untuk menerapkan konfigurasi networknya yang udah diedit, kita menjalankan sudo systemctl restart isc dhcp server. Lalu kita mengecek statusnya dan sudah dijalankan. Lalu untuk mengecek dari kliennya, kita menjalankan perintah sudo dhcp
client Vira. Untuk laptop saya menggunakan kode ini, lalu kita tekan enter dan otomatis klien terhubung ke si DHCP nya dan mendapatkan IP seperti ini. Bisa kita lihat di sini IP yang telah kita dapat dari server. Sebagai contoh, kita mencoba ping ke server dan bisa dilihat seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi DNS pada Ubuntu. Yang pertama kita lakukan adalah sudo apt install bin 9. Saya sudah menginstalnya. Lalu sudo nano etc bin name lokal. Di sini kita bisa mendefinisikan DNS baru bernama UTS lokal. Lalu selanjutnya sudo nano etc bin db UTS lokal. Di sini kita bisa membuat konfigurasi file zona DNS yang berisi record DNS untuk domain UTS lokal. Selanjutnya nano etc resolve config. Di sini kita mendefinisikan name server yang akan digunakan sistem untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Lalu ada sudo nano etc systemd resolve config. Di sini adalah layanan sistem MD Resolve yang mengatur pengaturan DNS dan resolver di sistem berbasis sistem D. Setelah mengkonfigurasi semuanya, kita merestart service sistem D yang tadi. Dan juga merestart layanan bin 9. Lalu untuk pengecekan dari klien, kita bisa mencobanya di sini dengan dig. Seperti ini hasilnya. Dan untuk NS lookup seperti ini hasilnya. Untuk ping kita coba, maka akan hasilnya seperti ini dari klien. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi firewall. Yang pertama di sini kita punya aturan untuk memblokir akses ping dari luar subnet. Lalu yang ini untuk mengizinkan hanya dari port 22, 80 dan 443. Aturan yang ini untuk memblokir semua koneksi yang masuk, yang lain. Dan yang terakhir adalah untuk koneksi loopback dan establish. Setelah menjalankan perintah ini, kita menginstal yang namanya iptables persistent. Karena saya sudah menginstalnya, kita tinggal menjalankan net filter system save. Ini digunakan untuk memastikan aturan tersimpan bahkan setelah rebooting. Lalu untuk pengujian firewallnya, kita bisa menggunakan SSH user namanya, lalu add, lalu IP address-nya. Kita berhasil masuk. Dan untuk yang lainnya kita menggunakan telnet di port 22 berhasil. Dan untuk port lain selain 22 misal 21, maka tidak akan berhasil.